Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suaida Al-Aslamiyah. Saya dari kelas PAI 6B. Di sini saya akan menerangkan tentang perangkat pembelajaran yang saya buat. Perangkat pembelajaran saya adalah SKI kelas 10 semester 1. Jadi di sini saya akan menerangkan apa perangkat pembelajaran itu dan bagaimana cara menyusunnya. Di sini saya mulai dari kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun pembelajaran yang mencangkup antara lain permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, dan juga hari libur. Di sini di belakang sudah disediakan kalender pendidikan untuk MA. Jadi, karena saya ngambilnya perangkat pembelajarannya tugasnya untuk semester 1, jadi saya menjelaskan yang semester 1. Yang semester 1 dimulai dari Juni dan Juli. Juni itu ada sudah termasuk dari hari libur, dan Juli juga termasuk hari libur yang tinta berwarna hitam. Untuk minggu efektifnya di sini ada 3 minggu efektif. Yang pertama yang warna hijau itu diawali dengan matsama atau seperti penerimaan siswa baru gitu. Untuk bulan Agustus di sini saya simpulkan menjadi 4 minggu efektif, dan di sini sudah mulai pembelajaran. Untuk yang tinta atau tinta berwarna merah itu hari libur. Kalau LU itu libur umum, dan kalau LHB itu hari libur besar. Untuk bulan September 3, 4, 5. Di sini ada 5 minggu efektif dan semuanya itu masuk semua. Dan untuk yang bulan Oktober ada 4 minggu efektif, dan yang bulan November itu ada 4 minggu efektif dan hari libur. Untuk yang tinta warna hijau di bulan November, hijau tua, itu UPAS atau ujian. Bulan Desember itu ada 3 minggu efektif yang pembelajarannya. Untuk yang warna hijau itu seperti pas atau ujian praktek, dan yang lainnya 2 minggu lainnya itu libur semester 1 dan libur hari besar gitu. Jadi saya jelaskan juga di sini untuk yang bulan Januari 2022. Yang jadi bulan Januari 2022 ada 4 minggu efektif. Dan untuk Februari itu ada 4 minggu efektif, dan 3 hari di bulan Februari itu ada libur. Untuk di bulan Maret di sini ada 4 minggu efektif. Yang warna oranye, warna apa itu? Yang warna kayak pink itu prediksi UMMA atau MAPK. Untuk di bulan Maret di sini ada 1,
2, 3, 4 minggu efektif. Dan di bulan April ada 4 minggu efektif, dan yang 1 minggu itu libur hari besar. Dan untuk Mei itu ada 4 minggu efektif, dan yang hanya efektif masuk pembelajaran itu ada 1 minggu. Dan di bulan Juni sama di bulan Juli itu sudah UAS, seperti ujian akhir. Ini ada di minggu awal itu sudah ujian akhir seperti ujian praktek, dan di minggu akhir, minggu ketiga dan 4 itu sudah mulai libur semester sampai bulan Juni. Itu saja penjelasan dari saya tentang kalender pendidikan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rencana pekan efektif atau RPE. Untuk rencana pekan efektif adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung. Minggu efektif adalah jumlah minggu kalender pendidikan yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sudah saya tampilkan di belakang layar, itu ada contoh rencana pekan efektif yang saya buat. Untuk jumlah minggu, tadi di awal di kalender pendidikan saya menjelaskan ada 3 minggu. Dan untuk bulan Agustus ada 4 minggu. Dan di bulan September itu ada 5 minggu. Dan di bulan Oktober itu ada 4 minggu. Dan di bulan November itu ada 4 minggu. Di bulan Desember ada 5 minggu. Dan untuk pekan efektifnya yang tatap muka itu di bulan Juli ada 2 dan 2 minggu. Kalau di bulan Agustus itu ada 4 minggu, dan yang di bulan September itu ada 5 minggu, dan di bulan Oktober ada 4 minggu, di bulan November itu ada 4 minggu juga, dan yang di bulan Desember itu ada 1 minggu. Dan untuk di bulan Juli, non-TM itu maksudnya yang tidak tatap muka, tapi masih termasuk seperti masih masuk sekolah, itu ada 1, dan itu adalah Marsama. Untuk di bulan Agustus sampai November itu tidak ada pekan efektif atau tidak tatap muka. Untuk di bulan Desember itu pekan tidak efektifnya itu ada 4, yaitu 2 minggu pas ujian akhir atau PAT itu atau praktek itu, terus dan yang 2 minggu lagi libur semester 1. Untuk jumlah itu jumlah di bawah jumlah minggu ditambah jumlah pekan yang efektif, terus dikurangi pekan tidak efektif, dan dikali jam pelajaran selama mengajar itu 2 jam. Di sini saya menuliskan 2 jam. Jadi 25 ditambah 20 dikurangi 4 dibagi 2 itu ada 43 jam pelajaran selama 1 semester. Untuk penjelasan lebih lanjut saya akan jelaskan di ROTA, program tahunan. Di sini sudah saya siapkan di belakang layar, itu ada program tahunan. Di sini jadi yang tadi dihitung di RPE itu ada 43 jam pelajaran. Jadi itu dibagi dengan bab yang ada di semester ganjil. Itu di semester ganjil di sini ada 7 bab. Jadi 43 itu dibagi dengan jam pelajaran yang tadi 43, dan kita ambil bab yang paling menurut kita untuk diajarkan itu susah. Di sana diberi jam pelajaran yang paling banyak. Untuk di sini di KI 1 dan 4.1 itu ada 4 jam pelajaran. Untuk KI 2 sama K.2 sama 4.2 itu ada 10 jam pelajaran, dan untuk K.3 dan 4.3 itu 4 jam pelajaran, dan seterusnya. Untuk cara penyusunan, cara membuat program tahunan itu, kalau kita mau mencari KI 1
itu dan kompetensi dasar 3.1, 3.4 itu kita cari di KMA. Dan saya akan menjelaskan selanjutnya. Untuk yang selanjutnya adalah PROMES atau program semester. Program semester adalah bentuk penjabaran dari prota yang memuat gambaran pembelajaran dan pencapaian yang ingin diraih selama 1 tahun. Satu semester. Dengan adanya PROMES ini, Bapak Ibu akan lebih mudah dalam menuntaskan mata pelajaran Bapak dan Ibu yang diampau. Untuk di belakang layar, saya sudah sediakan program semester yang saya buat. Agar lebih jelas, saya akan memperbesar. Program semester adalah ini. Program semester cara menyusunnya kita lihat dari program tahunan. Karena di program tahunan itu sudah ada berapa JP-nya, jadi di sini kita tinggal menulis, tinggal coret-coret saja gitu. Dan untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang silabus. Oke, saya mohon maaf karena ada kesalahan menghitung di awal. Untuk di rencana efektif itu jumlah minggu dikurangi pekan tidak efektif, habis itu hasilnya dibagi 2, dan itu hasilnya 32 jam pelajaran. Jadi untuk di selanjutnya program tahunan itu juga kita bagi 32 dibagi jam pelajaran itu dibagi yang seperti itu dah. Untuk di PROMES juga itu ada 32 jam pelajaran. Untuk sekarang saya melanjutkan yang silabus. Untuk silabus sendiri adalah seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Untuk di belakang sudah disediakan silabus. Untuk cara menyusunnya sudah saya jelaskan di awal. Cara mencari KI 1 dan KI 2 dan KI 3 dan 4, dan untuk kompetensi dasar K1, 4.1 dan seterusnya itu saya mencari atau kalian bisa mencari di KMA. Dan untuk di sini di silabus dijelaskan cara membuat indikator. Itu kita bisa lihat dari materi yang dijelaskan, atau saya mengambil SKI, jadi saya membuat indikatornya di SKI. Bisa dilihat di buku SKI atau buku paket. Dan di sini sudah ada kompetensi dasar, indikator, materi pokok itu materi yang akan disajikan untuk 1 semester ke depan. Untuk kegiatan pembelajaran kita di sini bisa menuliskan awalnya saya akan jelaskan K.1 dan 4.1. Untuk kegiatan pembelajaran di sini saya awalnya mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasi materi tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Dan penilaiannya pengetahuan, keterampilan dan sikap. Kita ambil dari itu. Untuk alokasi waktu di sini 4 jam pelajaran, dan sumber belajar itu ada buku dari buku SKI kelas 10, kurikulum 2013 revisi dan LKS. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang RPP. Untuk RPP sendiri adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat dengan RPP. RPP adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di kelas, dan RPP dibuat oleh guru untuk membantu dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut.
Untuk di belakang layar saya sudah sediakan RPP 1 lembar yang bab 1 di semester 1 kelas 10 SKI. Di sini ada tujuan pembelajaran dan ada di tujuan pembelajaran ada media dan alat bahan, dan kegiatan pembelajaran seperti contohnya kegiatan inti itu ada kegiatan literasi dan critical thinking, berpikir kritik dan kerjasama, berkomunikasi dan kreatif. Dan penilaian sudah saya jelaskan tadi di silabus. Itu ada penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Itu saja, dan saya untuk yang terakhir saya akan jelaskan tentang KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Untuk kriteria ketuntasan minimal atau KKM itu adalah kriteria paling rendah untuk menyatakan bahwa peserta didik telah mencapai ketuntasan belajar, atau penetapan KKM dilakukan pada awal tahun pembelajaran berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran pada satuan pendidiknya atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik hampir sama. Dan untuk cara menghitungnya kita terserah dari gurunya masing-masing. Di kompleksitas kalian mau mengasih nilai tinggi itu antara 50 sampai 64, dan sedang itu antara 60 sampai 80, dan rendah itu antara 81 sampai 100, dan daya dukung sama. Untuk tinggi dari angka dari 81 sampai 100, sedang 65 sampai 80, rendah 50 sampai 64. Untuk intake itu tinggi 81 sampai 100, sedang 65 sampai 80, rendah 50 sampai 64. Saya mengasih angka atau nilai kompleksitas itu di tinggi yaitu 55, dan daya dukung itu sedang 76, dan intake itu 70. Dan cara menghitungnya kita jumlah semua kompleksitas, daya dukung dan intake, terus hasilnya dibagi 3, yaitu hasilnya 67 sampai ke bawah sama. Itu aja. Mohon maaf, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari awal saya menjelaskan sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.